Hai guys, jumpa lagi dengan saya Martin di Movie Review Mila Lumitu Channel. Academy Awards ke-94 baru saja selesai digelar bulan lalu, tepatnya di tanggal 27 Maret 2022. Coda memenangkan 3 piala Oscar untuk pemeran pembantu terbaik untuk penampilan Troy Kotsur, skenario adaptasi terbaik, dan film terbaik atau Best Picture tahun ini. Sebagai penggemar film tentu saja saya tidak melewatkan film satu ini guys. Tapi sepertinya kita yang di Indonesia tidak akan bisa menikmati film ini di gedung bioskop karena setelah rilis di Sundance Film Festival di Januari 2021 lalu, film ini kemudian masuk ke jalur streaming melalui Apple TV+. Setelah saya menonton film ini, saya berpendapat film ini memang layak mendapatkan piala Oscar Best Picture tahun ini. Dramanya menarik dan juga menyentuh guys. Di samping ada bumbu komedinya yang memang lucu. Bagi penggemar film drama, Coda wajib kalian tonton. Saya jamin kalian pasti akan suka. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, ayo kita masuk ke alur ceritanya, oke? Coda berkisah mengenai Ruby yang tumbuh besar di tengah-tengah keluarga yang tunarungu. Dia adalah satu-satunya yang normal di keluarganya. Ayah, ibu, dan juga kakak laki-lakinya semuanya menderita tunarungu. Jadi komunikasi yang dilakukan dalam keluarga mereka adalah dengan memakai bahasa isyarat. Mereka tinggal di kota nelayan Gloucester dan Frank, ayah Ruby, juga berprofesi sebagai nelayan. Leo, kakak laki-laki Ruby, mengikuti jejak ayahnya dan mereka mencari ikan bersama-sama. Ruby juga sering membantu mereka berdua berlayar di tengah-tengah kesibukannya sebagai siswi SMA. Jackie, ibu Ruby, berprofesi sebagai ibu rumah tangga biasa. Ruby sering menjadi andalan keluarganya dalam berkomunikasi dengan warga kota. Saat dia bingung untuk memilih kegiatan ekskul apa yang harus dia ambil, Miles, cowok yang dia taksir, memilih untuk ikut ekskul paduan suara atau KUR. Ruby jadi ikut-ikutan memilih ekskul KUR karena dia ingin bisa dekat-dekat dengan Miles. Di hari pertama dimulainya ekskul KUR, Bernardo Villalobos atau yang biasa dipanggil Mr. V meminta para siswa menyanyikan Happy Birthday satu persatu untuk menentukan di mana mereka akan ditempatkan, di kelompok bass, tenor, alto, atau sopran. Saat tiba giliran Ruby, dia jadi panik karena harus menyanyi di depan teman-temannya dan malah kabur. Namun akhirnya dia balik ke Mr. V setelah teman-temannya pergi. Dia kemudian curhat pada guru kurnya ini bahwa dulu dia sering dibully oleh teman-teman sekolahnya karena dianggap aneh saat berkomunikasi atau ngomong. Hal ini karena dia dibesarkan di keluarga tunarungu sehingga saat dia harus berhadapan dengan anak-anak normal lainnya, dia terbawa oleh kebiasaan yang terjadi di keluarganya yang semuanya tuli. Akibatnya, dia menjadi rendah diri dan pemalu. Mr. V kemudian mendorongnya untuk menyanyi dengan lepas dan mengikut sertakan emosi yang dia rasakan saat dia dianggap berbicara dengan aneh. Ternyata Ruby punya suara yang merdu. Mr. V jadi terkesan pada suara Ruby. Mr. V kemudian memasangkannya untuk berduet dengan Miles di pertunjukan KUR yang akan datang. Ruby tentunya senang bisa berduet dengan Miles. Namun dia terlalu malu untuk mengajaknya berlatih bareng karena sehari-harinya dia jarang ngobrol bareng Miles dan sebagai cewek, dia juga bukan tipe agresif. Mereka pun akhirnya berlatih sendiri-sendiri. Saat akhirnya mereka diminta Mr. V untuk membawakan lagu yang disuruh dinyanyikannya, dia kecewa dengan performa mereka. Setelah tahu bahwa mereka ternyata berlatih sendiri-sendiri, dia jadi jengkel dan menyuruh mereka berdua berlatih bersama. Ruby kemudian mengundang Miles untuk berlatih bareng di rumahnya. Saat mereka bernyanyi sambil berhadapan-hadapan, Ruby jadi gugup dan memilih untuk bernyanyi dengan berhadap-hadapan punggung saja sehingga dia tidak perlu melihat wajah Miles. Dia malu bila cowok yang ditaksirnya ini bisa membaca raut mukanya. Saat mereka sedang berlatih, mereka terinterupsi oleh suara-suara aneh dari Frank dan Jackie dari kamar sebelah yang cukup keras. Dengan segera, Ruby mendatangi kamar orang tuanya dan melihat bahwa mereka sedang ML. Kontan saja Ruby jadi malu. Frank dan Jackie yang aslinya tuli tentu saja tidak sadar bahwa suara mereka pas ML keras banget. Frank dan Jackie yang tidak menyadari bahwa Ruby dan Miles sedang berlatih nyanyi, kemudian mengajak mereka berdua untuk duduk-duduk di ruang tamu. Di sini dia kemudian sok menasihati Miles untuk berhati-hati bila ML dan selalu memakai kondom dengan bahasa isyarat
dan Ruby lah yang menerjemahkan apa yang ayahnya omongkan pada Miles. Tentu saja dia jadi malu berat dengan omongan ayahnya dan segera menyuruh Miles pergi saja. Dia baru saja mau dekat dengan Miles, namun belum apa-apa Frank malah ngobrol seputar seks. Sebagai cewek, pastilah dia jadi malu berat dan enggak enak hati. Saat sedang makan di kantin sekolah, Ruby melihat teman-temannya mengejeknya dengan menirukan bahasa isyarat ayahnya pas ngomong soal seks dengan Miles. Ruby jadi marah sekaligus malu. Miles kemudian minta maaf soal itu. Dia bilang bahwa dia hanya cerita soal itu ke satu orang temannya, yaitu Jay. Namun Jay malah menyebarkannya ke teman-teman yang lain. Ruby jadi kesal dan marah pada Miles. Dia pun akhirnya ngambek dan menjauh dari Miles. Di sisi lain, Frank dan Leo menghadapi masalah dengan murahnya harga ikan-ikan yang mereka jual ke pedagang ikan. Masalah bertambah dengan peraturan yang mengharuskan para nelayan Gloucester membayar pengawas dengan alasan keamanan di laut, padahal dari penjualan ikan saja pendapatan mereka tidak seberapa. Dengan dibantu Ruby sebagai juru bicaranya, dia bilang akan mendirikan perusahaan sendiri saja sehingga dia bisa menjual ikan tangkapannya sendiri tanpa harus melalui tengkulak. Dia mengajak nelayan-nelayan lain untuk mendukungnya dan bergabung dengannya. Untuk melaksanakan hal ini tentu saja bukan hal yang mudah. Secara Frank adalah seorang yang tuli dan susah untuk berkomunikasi dengan orang normal tanpa dibantu oleh Ruby karena tidak semua orang mengerti bahasa isyarat. Dia harus memulai semuanya sendiri dari dasar dan kian mengandalkan Ruby untuk membantunya supaya perusahaan yang baru dimulainya ini bisa berkembang. Mr. V mendorong Ruby untuk kuliah di Berklee College of Music tempat dia berkuliah dulu karena dia merasa bahwa Ruby punya potensi besar dalam bidang tarik suara dan melihat bahwa Ruby sebetulnya punya minat yang besar pula dalam menyanyi. Dia mendorongnya untuk mengikuti audisi masuk ke universitas itu dan menawarkan diri untuk melatihnya secara pribadi di luar jam sekolah supaya bisa diterima di situ. Universitas itu juga menawarkan beasiswa, jadi Ruby tidak perlu khawatir soal biayanya nanti. Namun dia menyuruh Ruby untuk disiplin, karena waktu yang dia luangkan buat Ruby itu berharga, dan dia tidak mau menyia-nyiakan waktunya begitu saja bila Ruby sudah ada dalam asuhannya. Ruby pun menyanggupinya dengan gembira. Dia merasa senang karena akhirnya dia menemukan potensi yang lain dalam dirinya berkat Mr. V. Sementara itu, Frank dan Jackie sudah memulai menjalankan perusahaannya, dan waktu Ruby jadi tersita banyak karena harus membantu orang tuanya dalam masalah komunikasi. Akibatnya, dia jadi sering terlambat berlatih privat di rumah Mr. V. Mr. V jadi jengkel dan menganggapnya tidak serius dalam berlatih, sehingga dia memutuskan tidak mau melanjutkan memberikan les privatnya lagi kepada Ruby. Ruby jadi sedih dan marah kepada orang tuanya karena dia berhasrat ingin kuliah di bidang yang disukainya. Jackie kurang setuju akan hal ini karena di masa-masa awal memulai bisnis seperti ini, dia justru sangat membutuhkan Ruby. Dia meragukan kemampuan menyanyi Ruby dan merasa tidak ada gunanya bagi Ruby untuk berkuliah di bidang musik. Ruby jadi marah dan frustrasi karena dia tidak mendapat dukungan dari orang tuanya akan cita-cita dan hasrat menyanyinya. Miles yang merasa tidak enak pada Ruby memohon padanya supaya mereka bisa berbaikan lagi. Hati Ruby akhirnya luluh dan dia pun mengajak Miles untuk berenang di danau yang indah di daerah situ. Mereka terjun dari tebing bersama ke dalam danau. Saat mereka berdua berenang, mereka pun berciuman dan resmi berpacaran. Satu ketika, Frank dan Leo mencari ikan tanpa Ruby. Pengawas perairan di radio memanggil-manggil lewat alat komunikasi di kapalnya, namun karena mereka tunarungu, tentu saja mereka tidak mendengarnya. Kapal pengawas pun kemudian merapat mendekati kapal nelayan mereka. Begitu tahu bahwa mereka berdua tunarungu, izin mencari ikan mereka pun ditahan dan mereka didenda. Frank bilang bahwa mereka tidak bisa membayar denda sebesar itu bila mereka tidak bisa mencari ikan lagi. Pengawas bilang bila mereka mau berlayar mencari ikan lagi, mereka harus membayar orang normal yang bisa mendampingi mereka supaya mereka bisa berkomunikasi. Frank bilang bahwa dia tidak mampu membayar pendamping semacam itu. Selama ini, Ruby lah yang menjadi andalannya. Mengetahui hal ini, Ruby akhirnya membatalkan rencananya untuk kuliah dan lebih memilih untuk mendukung keluarganya. Namun Leo malah menentang hal ini. Dia bilang pada Ruby bahwa seharusnya dia lebih mengutamakan cita-citanya untuk berkuliah, supaya bisa meninggalkan kampung halamannya untuk menggapai hidup yang lebih baik. Jadi sebetulnya dia tidak ingin adiknya nanti hidupnya tidak menentu seperti dia saat ini.
Dalam percakapan di malam sebelumnya dengan ibunya, Ruby menanyakan apakah ibunya sebetulnya berharap dia lahir dengan tunarungu. Jackie menjawab tadinya dia berharap seperti itu. Alasannya karena dulunya hubungannya dengan ibunya, nenek Ruby, tidaklah harmonis karena dia tunarungu. Dia tidak ingin hubungannya dengan Ruby juga tidak harmonis karena Ruby terlahir normal. Dia khawatir akan jadi ibu yang tidak baik bagi Ruby karena masalah tunarungunya ini. Tapi syukurlah kekhawatirannya tidak terjadi. Pada kenyataannya hubungannya dengan Ruby baik-baik saja. Tibalah saatnya Ruby tampil dalam acara pementasan di sekolahnya. Kedua orang tuanya dan juga Leo menghadiri acara itu. Saat Ruby membawakan lagu duetnya dengan Miles, penonton terlihat emosional dan tersentuh. Menariknya di scene ini, di pertengahan duet tiba-tiba suara di-mute atau dihilangkan. Benar-benar tidak ada suara sama sekali guys, sehingga kita sebagai penonton dibawa masuk ke apa yang dirasakan tokoh-tokoh tunarungu dalam film ini. Musik scoring pun tidak ada di scene ini. Frank melihat ekspresi-ekspresi para penonton saat mereka mendengarkan lagu duet Ruby dan Miles, You're All I Need to Get By. Walaupun Frank tidak bisa mendengar suara putrinya, namun dia melihat betapa ekspresi para penontonnya terkesan akan lagu yang dinyanyikan Ruby dan Miles. Saat itulah dia menyadari potensi menyanyi putrinya itu. Malam itu, saat mereka sampai di rumah, Frank meminta putrinya untuk menyanyikan ulang You're All I Need to Get By. Dia menyentuh leher Ruby untuk merasakan getaran vokal di lehernya dan merasakan keindahan getaran tersebut. Frank menjadi terharu dan kemudian memeluk putrinya itu. Keesokan harinya, Frank membangunkan Ruby dan bersama keluarganya, Ruby diantarkan untuk audisi masuk Berklee College of Music di Boston. Sesampainya di sana, ternyata keluarga Ruby tidak boleh masuk ke ruang audisi. Ruby pun masuk ke ruang audisi sendirian. Saat ditanya lagu apa yang mau dinyanyikannya untuk audisi oleh para juri, Ruby menjawab bahwa dia hendak menyanyikan Both Sides Now, lagu yang aslinya dibawakan oleh Joni Mitchell. Kebetulan pianis pengiringnya tidak mengenal lagu itu dan Ruby lupa membawa partitur musiknya. Untunglah Mr. V yang kebetulan berada di gedung audisi muncul dan menawarkan untuk menjadi pianisnya. Both Sides Now adalah lagu yang dilatih Ruby dengan bimbingan Mr. V saat les privat di rumahnya. Sementara itu, Frank dengan diam-diam nekat mengajak Jackie dan Leo untuk masuk ke ruang audisi. Mereka bertiga pun menonton audisi Ruby dari balkon. Saat awal lagu dinyanyikan, Ruby tidak pede dan vokalnya tidak mengalir lancar. Mr. V melihat para juri langsung tidak antusias dan dengan sengaja menyumbangkan pianonya. Dia meminta maaf pada para juri dan memohon untuk mengulangi lagi dari awal. Dia menatap Ruby dan mengisyaratkannya untuk bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan mengeluarkan potensi dari dalam dirinya. Saat dia berpaling dari Mr. V, dia melihat keluarganya masuk dan duduk di balkon. Saat menyanyikan refrein lagu, dia menerjemahkan syair lagu dengan bahasa isyarat sehingga keluarganya bisa mengerti syair yang sedang dia nyanyikan. Adegan ini begitu menyentuh dan mengharukan guys. Jujur saya menangis terharu saat menonton adegan ini. Benar-benar klimaks yang oke banget. Cara Emilia Jones pemeran Ruby membawakannya benar-benar indah dengan bahasa isyaratnya. Ini adalah golden scene di film ini menurut saya. This movie is really worth an Oscar guys. Pada akhirnya Ruby berhasil masuk universitas idamannya dan keluarganya melepas kepergiannya dengan haru. Ending scene saat Ruby berpisah dengan keluarganya untuk berangkat ke Boston cukup mengharukan. Film ini ditutup dengan penuh keharuan. Oke guys, pertama-tama saya ingin menginfokan bahwa CODA adalah singkatan dari Child of Deaf Adults, anak dari orang tua tunarungu. Marlee Matlin, pemeran Jackie, ibu dari Ruby, adalah aktor senior yang pernah memenangkan Oscar untuk Best Actress di film Children of a Lesser God di tahun 1986 dulu. Marlee aslinya memang tunarungu. Begitu juga dengan Troy Kotsur, pemeran Frank. Troy ternyata sudah lama malang melintang di dunia teater dan perfilman. Dia bahkan pernah menjadi sutradara. CODA adalah film di mana dia mendapatkan piala Oscar pertamanya. Penampilannya memang bagus banget di sini. Dia juga adalah penerima Oscar pria tunarungu yang pertama dalam sejarah. Daniel Durant, pemeran Leo, kakak Ruby, juga seorang tunarungu asli.
Emilia Jones, pemeran Ruby, memang aslinya bisa nyanyi dan berkebangsaan Inggris. Dia berhasil membawakan perannya sebagai Ruby dengan natural dan berkesan. Karakter Ruby yang pemalu dan mengundang penonton untuk berempati kepadanya berhasil dibawakannya dengan penuh penghayatan. Saya sebagai penonton bisa merasa terhubung dengannya dan bisa mengerti dengan baik kondisi yang harus dihadapinya dalam keluarga dan masyarakatnya. Vokalnya juga terasa begitu indah terdengar saat melantunkan tembang-tembang yang dibawakannya dalam film ini. Chemistry-nya dengan Marlee Matlin sebagai ibunya juga terasa nyata dan menarik untuk dilihat. Coda sendiri adalah remake dari film Prancis La Famille Bélier yang diproduksi di tahun 2014 lalu. Film ini sukses secara komersial di Prancis. Yang membuat Coda bagus menurut saya adalah konflik-konfliknya terasa nyata dan tidak dibuat-buat. Interaksi antar karakternya juga bagus sekali dan menarik. Sian Heder, sutradara film ini, memilih Gloucester sebagai setting film ini karena dia merasa sudah familiar dengan tempat ini. Saat masih remaja, dia pernah berkunjung ke North Shore di musim panas, dan dari situlah dia mengenal tempat ini. Dia juga belajar American Sign Language atau ASL, dan dibantu oleh dua kolaborator tunarungu, Alexandria Wales dan Anne Tomasetti. Dia juga mengobservasi satu pabrik pemrosesan ikan dan berkonsultasi dengan penduduk lokal mengenai bagaimana caranya pihak yang berwajib menyergap suatu kapal. Situs Rotten Tomatoes melaporkan bahwa 94% dari 270 review adalah positif dan rating rata-ratanya adalah 7,9/10. Jadi respon penonton terhadap film ini bagus dan saya pun berpendapat demikian. Film ini cukup efektif dalam penceritaannya dan tidak berlama-lama mendayu-dayunya. Dinamika dan konflik dalam keluarga Rossi begitu nyata dan bisa dipercaya dan terasa relevan dalam kehidupan nyata. Inilah poin lebih dalam Coda. Memang layak bila film ini mendapatkan piala Oscar sebagai film terbaik. Film ini juga dipuji karena menggambarkan orang-orang cacat yang mandiri, tidak stereotip, yang biasanya digambarkan hidup tergantung dari orang lain seperti di film-film lainnya. Penilaian saya untuk film ini 5 bintang. Saya suka dengan film ini guys, walaupun mungkin bukan film favorit saya. Cara Sian Heder menggiring emosi penonton di sini begitu mulus dan apik. Unsur humor yang dimasukkan juga natural dan memang lucu. Dan yang juga saya sukai dari film ini adalah penceritaan yang gamblang, tanpa simbolisasi-simbolisasi macam-macam yang biasa terdapat pada film-film festival atau idealis di ajang penghargaan. Tentu saja saya rekomendasikan film ini buat kalian semua karena ini memang film bagus. What a wonderful movie. Nah, sekian dulu review dari saya. Semoga kalian juga merasakan apa yang saya rasakan saat menonton film ini. See you next episode ya. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menjalani hidup ya guys. Masih banyak kok hal-hal yang indah di dunia ini. Bye.